Oke pemirsa tempat keramat channel ya. Hari ini kita berada di Desa Klepon, Kecamatan Garum, ya, Desa Sidojadi ya. Di tempat petilasan Mbah Raden Aji Topuro ya. Nah, di sini ini pintu masuknya ya. Karena kita di tempatnya ini kita uluk salam dulu ya. Assalamualaikum ya. Nah, sebelum saya melakukan liputan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya, demi majunya channel kita ini, dan biar teman-teman kita juga tahu tempat-tempat keramat yang ada di, khususnya ini sementara di Indonesia, di Jawa ya, di Jawa khususnya untuk tempat keramat di Jawa. Nah, ini ada slogan di sini ya. Slogannya adalah sepi ing pamrih rame ing gawe memayu hayuning bawono. Nah, ini nanti coba kita kupas ya. Oke, yuk coba kita masuk ke dalam sini ya. Nah, di sini nah, ini di lingkungan sekitarnya ya. Permisi Mbak. Ini di lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar dari tempat petilasan Mbah Raden Aji Topuro. Nah, itu juga di dalam sana juga ada. Nah, itu di situ juga ada teman saya sedang berdoa. Nanti coba kita tanya-tanya kepada sahabat saya Abah Sutris ya, biar Abah Sutris berdoa dulu dan menginginkan kita mendoakan ya. Oke, coba kita lihat di lingkungan sekitar sini ya, di tempat makam Mbah Raden Aji Topuro ya. Nah, ini di sini ada prasasti apa ya? Nah, ini ada prasasti petilasan Mbah Raden Aji Topuro ya. Dibangun pada tahun 2009, selesai tahun 2012 oleh komunitas spiritual Mbah Raden Aji Topuro dan seluruh masyarakat Dusun Klepon. Nah, ini panitia pembangunannya ini Bapak Purwanto ST. Nah, di sini juga ada keran air dan juga ada, kalau ini namanya dulu padasan atau tempat untuk berwudu, dan juga ada pohon-pohon bunga-bunga di sini ya. Nah, di sekitar sini ya. Oke, bisa disaksikan. Nah, ini yuk, saya juga mau berdoa dulu. Nanti setelah kita berdoa akan kita kumpas tentang petilasan dari Mbah Raden, atau coba kita lihat dulu ya, ini pendoponya ya. Nah, ini pendopo dari petilasan Mbah Raden Aji Topuro ya. Oke, seperti ini ya petilasannya, dibangun bagus sekali ya, dan tempatnya juga sejuk, damai, enak buat kita untuk bermeditasi atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ya, tujuan kita dari kru tempat keramat channel ini adalah mengupas tempat-tempat keramat atau tempat-tempat yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanpa membuat kita menjadi musyrik atau syirik sehingga memuja-muja tempat itu. Dan pada intinya semua permohonan itu adalah yang mengabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang saya mau berdoa dulu di makam atau petilasan Mbah Raden Aji Topuro. Oke. Nah, oke, di sini juga ada foto-foto ya. Ini saya sudah selesai berdoa. Nah, kita melihat foto-foto yang ada di sini ya. Ini kayaknya foto-foto kayak foto-foto dulu waktu kegiatan atau mungkin anggota dari paguyuban spiritual yang membangun tempat ini ya. Ini foto-foto waktu. Nah, ini juga ada dulu kayaknya ada di wayangan juga ya. Nah, bisa disaksikan ya. Seperti ini ya. Nah, ini foto-foto kegiatan. Ini tertempel di timur dari tempat petilasan Mbah Raden Aji Topuro. Nah, ini mungkin biodata tempat pemakaman ya. Nah,
itu ya, bisa disaksikan ya. Itu mungkin juga foto-foto dulu sebelum makam ini dibangun sampai sudah dibangun, sudah jadi. Oh ini yang belum jauh ya, belum jadi sampai jadi ya. Seperti ini ya. Nah ini foto-fotonya bisa disaksikan ya. Ini di timur petilasan Mbah Raden Ajitopuro yang berada di desa Klepon. Bisa disaksikan. Perlu diketahui di sini adalah merupakan petilasan. Jadi petilasan itu, nah, di sini juga ada semacam patung ya. Tidak tahu ini patung seperti ini. Nah ini seperti ini patung. Ini tampak seperti patung. Dan juga ada payung di situ ya. Ada payung apa ini? Nah seperti payung. Itu pintu masuk ke dalam ya. Masuk ke dalamnya, kita nggak berani masuk karena tidak minta izin dulu pada juru kunci karena nggak ada tadi ya. Kita ke sana nggak ada juru kuncinya. Nah ini juga ada semacam ini. Nah ini ya, seputaran makam ya. Ini tempat di dalamnya seperti ini. Oke, nah juga ada apa ini? Nah ini apa, buku lah seperti ini ya. Di makam ada tahun Jowo, tahun Alif apa ini enggak tahu nih saya ya, seperti ini ya. Nah ini mungkin seperti Jawa. Kalau ini saya tahu yang bawah ini ya, bahwa dalam Jawa itu biasanya ada dinten pitu pekenan gansal ya. Dimaksud itu hari itu ada 7. Pekenan itu adalah pasaran atau seperti Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah di situ di adat kebudayaan Jawa itu ada satuan-satuannya atau ada jumlahnya seperti ini ya. Kalau Jumat itu 6, Sabtu itu 9, Minggu itu 5, Senin itu 4, dan seterusnya. Dan untuk pasaran seperti ini, Legi 5, Paing 9, dan seterusnya. Oke. Dan ini juga ada buku-buku ya. Seperti ini ya. Oke. Nah ini tampaknya sahabat saya sudah selesai. Nah, sore Bah. Selamat sore. Oh ya, gimana Bah? Sehat ya? Oh, alhamdulillah. Nah, begini nih, saya mau sedikit bertanya-tanya Bah. Ya. Begini Bah, kan Abah selaku penduduk asli di desa Klepon ini ya, Iya. dusun Klepon ya. Lepas. Nah, ini menurut sejarahnya itu petilasan dari Mbah Raden Ajitopuro itu bagaimana? Sejarahnya Mbah Ajitopuro itu dari mana? Terus di sini itu sebagai apa gitu? Dahulu menurut sejarah Mbah Raden Ajitopuro itu keturunan masuk keturunan dari Keraton Jogja. Oh, Keraton Jogja ya. Pada saat melakukan perjalanan ke timur sampailah di tempat ini. Dan di sini masih berupa belantara dulu dari Bupati Aryo Bitar mendapatkan mandat untuk mendapat tanah perdikan ya, di sini. Nah, di sini adalah merupakan dulu pondok dari Raden Ajitopuro yang dahulunya ya di sini awal mulanya atau yang bahasa Jawa Karan Perkom itu dulu pondok ini berada di sebelah sana bawah Oh, ya. di tepi sungai. Iya. Nah, pada suatu ketika terjadi hujan yang sangat deras sehingga pondok itu kelepan atau bahasa Indonesia itu kebanjiran. Oh iya, banjir. Kelepan akhirnya dipindah ke atas sini sehingga
dari bahasa Klepan itu akhirnya setelah tempat ini menjadi desa yang ramai itu dinamakan Klepon. Oh seperti itu ya. Nah terus itu tadi Bah ya, waktu masuk di pintu masuk kok ada 2 gambar harimau atau bahasa Jawanya macan putih. Itu sejarahnya gimana Bah? Di sini dulu menurut para sesepuh desa ada apa ya, energi positif atau tajam yang membani desa ini. Iya ya. Biasanya dia berpenampakan seperti macan putih, Harimau putih itu ya. harimau putih ya. Nah, Nah, pada saat itu ketika apa ya, bila ada penampakan harimau putih di sekitar desa sini, ada masyarakat yang tahu atau sesepuh itu pasti mengatakan ada sesuatu yang berhubungan dengan desa, mungkin bala atau ada bahaya apa, oh sehingga merupakan peringatan atau tanda. iya iya. Di situ nanti para sesepuh akhirnya mengadakan selamatan tahlilan untuk keselamatan bersama. Berarti semacam mengadakan selamatan ataupun doa-doa tahlilan untuk tolak balak gitu ya. Iya. Oh semacam itu. Berarti pada intinya untuk macan putih itu memperingatkan kepada masyarakat bahwa harus lebih waspada begitu ya. Lebih waspada dan hati-hati. Kalau untuk energi positif di sini tuh biasanya untuk apa Bang, untuk energi positifnya? Untuk masyarakat Klepon sendiri biasanya bermunajat atau doa di tempat ini untuk pertama biasanya mengadakan syukuran atas nikmat dan rahmat yang telah diterima dari Allah SWT, Iya. lantaran yang istilahnya itu yang Karomah yang ada di tempat inilah. ya, yang kedua biasanya untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama. Oh seperti itu. Karena setiap tempat itu kan pasti mempunyai karomah sendiri-sendiri ya. Ya, Seperti itu ya. Oke. Nah, terima kasih Bah untuk informasinya ya. Semoga bermanfaat dan sekali lagi jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel kami ya, untuk membangun agar channel kami lebih maju lagi untuk semangat kami. Oke, seperti itu sejarah singkat dari petilasan atau ya makam atau petilasan lah, petilasan dari Mbah Raden Ajito Puro ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang khasanah budaya yang ada di Jawa. Oke, terima kasih, sekian.